Kalau nggak keberatan, tengok kanan kirinya, bilang kamu kelihatan tambah keren. Akhir bulan tambah keren, amin. Bilang ada Yesus yang keren di hidupmu, amin. Jalan hidupmu tambah keren, amin. Hal-hal keren akan datang di hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Judul khotbah saya, Encourage Yourself. Tuhan menaruh di hati saya untuk menyampaikan buat saudara. Kadang-kadang kita ada di momen di mana kita merasa sendirian. Ada momen di mana kita bisa jadi kecil hati, bisa jadi takut, cemas, karena orang-orang di sekitar kita tidak tahu apa yang kita alami, tidak tahu apa yang kita sedang jalani, dan rasanya orang-orang gak peduli. Bahkan mungkin orang-orang malah menghakimi kita, malah mendakwa kita, malah mencibir kita. Di momen seperti itu, kalau saudara hadapi masalah dan saudara ada di momen yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Sama-sama kita akan belajar dari apa yang Daud lakukan ketika Daud terjepit, ketika Daud hancur hatinya, ketika Daud berpotensi bisa lemah, putus asa, dan bisa kehilangan semuanya. Apa yang Daud lakukan? Saya percaya Tuhan mau kita mengerti hal ini. Yuk kita belajar dari 1 Samuel 30 ayat yang pertama. Kalau sudah siap, kita siapkan hati kita. Kalau sudah siap, bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, oke, kita baca ya. 1 Samuel 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga. Stop, saya harus jelaskan sedikit kenapa Daud pulang ke Ziklag. Dari mana dia? Jadi kalau saudara baca 1 Samuel 30, Daud itu sudah ada di Ziklag. Ziklag itu wilayahnya orang Filistin. Kenapa dia ada di wilayah orang Filistin? Karena dia lari dari kejaran Saul. Dia ketemu raja kota orang Filistin namanya Akhis, dan Akhis kasih tempat di Ziklag untuk Daud dan pasukannya tinggal di situ, bangun rumah, bangun peradaban kehidupan di situ. Dan satu kali orang Israel dan orang Filistin akan lakukan perang besar. Akhis minta supaya Daud ajak pasukannya, semua laki-laki dewasa yang ada di kota Ziklag, untuk berkumpul ikut perang. Tapi ketika disortir oleh panglima tertingginya orang Filistin, didapati bahwa ini kan Daud orang Israel yang pernah mengalahkan Goliat, jadi dia nggak boleh ikut perang, tentaranya juga nggak boleh ikut perang, disuruh pulang. Jadi balik lagi ke Ziklag. Saya ulang ya, kita baca. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi waktu Daud bersama laki-laki dewasa semuanya pergi meninggalkan Ziklag, Ziklag diserang dan dibakar. Kemudian ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua, muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka orang Amalek menggiring semuanya itu, kemudian meneruskan perjalanan. Jadi diambil harta bendanya, diambil semua yang ada di kota Ziklag, termasuk orang-orang di sana, dibawa, digiring. Kemudian di ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saya percaya kalau saudara jadi Daud, kalau saya jadi Daud, mungkin kita akan juga melakukan hal yang sama di ayat 4 ini. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia dengan nyaring. Ialah kehilangan semua, hancur kotanya. Dia pulang dan dia lihat kotanya hancur. Bangunannya sudah terbakar. Enggak ada orang, kosong. Kemana anak-anak saya? Kemana istri saya? Dibawa lari, dibawa kabur harta bendanya. Habis semua, hancur semua. Lalu mereka menangis. Bahkan sampai tidak kuat lagi menangis. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal yang sama seperti Daud, hancur semua. Dan kita lihat tidak ada harapan lagi. Dan kita mulai meneteskan air mata. Sakit di hati kita, pedih rasanya. Nangis sampai nggak kuat nangis lagi. Yang mengerikan dengan Daud di ayat 5, ayat 6, saya loncat ya, ayat 6 langsung. Di ayat 6 dikatakan Daud sangat terjepit. Kenapa terjepit? Karena orang-orang yang dia besarkan, dia didik di Gua Adulam, tentaranya itu orang-orang yang
tadinya ikut ngumpet di Gua Adulam. Ketika Daud ngumpet di Gua Adulam, datang 3 golongan orang. Yaitu orang sakit hati, orang bermasalah, orang utang-utang. Kumpul semua di situ. Ngumpet semua, dikejar-kejar, ngumpet semua. Dan oleh Daud mereka semua pola pikirnya dirubah, mentalnya udah berubah jadi pemberani, dan kemudian jadi tentaranya Daud. Tapi orang yang diubah oleh Daud, sekarang di posisi keadaan Ziklag dibakar, harta bendanya habis, anak istrinya entah kemana hilang semua. Daud juga merasakan itu. Orang-orang ini menyalahkan Daud. Kalau 3 hari yang lalu kamu nggak ajak kami tinggalkan kota Ziklag, nggak mungkin kejadian kebakar. Hendak melempari dia dengan batu. Karena seluruh rakyat telah pedih hati. Karena anak-anaknya nggak ada, istrinya nggak ada, kotanya terbakar hancur. Daud merasa sendirian. Saya nggak tahu, mungkin momen cerita ini ada di antara kita yang dibawa Tuhan ke sini sedang mengalami hal yang seperti ini. Pak Pendeta, saya sendirian rasanya sekarang. Di tengah masalah saya, orang bukan tolong saya, orang malah hakimi saya. Orang malah dakwa saya, orang malah salah-salahin saya. Mereka nggak ngerti apa yang saya alami, Pak Pendeta. Hancur hati saya. Ketika orang-orang di sekitarmu yang kau harapkan bisa kasih kekuatan, bisa menolong, bisa menghibur, tapi malah menghakimimu, apa yang harus kau lakukan? Apa yang Daud lakukan? Yuk baca terus. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Baca lagi 2-3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya rindu membagikan King James Version, dikatakan, but David encouraged himself. Daud menyemangati dirinya. Karena orang sekitarnya tidak bisa diharapkan lagi memberi semangat buat dia. Orang sekitarnya malah hendak melempari dia dengan batu, menghakimi dia. Dia sendirian. Dan kalau dia putus asa, dia kecewa, apa yang hilang pasti hancur. Dan Daud bisa salah arah, salah langkah, dan kehilangan semua. Tapi Daud tahu bahwa dia nggak mau kehilangan semua, makanya dia menyemangati dirinya di dalam Tuhan. Kata menyemangati, kata encourage yourself, dalam bahasa aslinya hauzak, gitulah, kauzak, bahasa Ibraninya, artinya ngomong sendiri. Daud ngomong sama dirinya sendiri. Daud ngomong sendiri. Waktu saudara di tengah keadaan seperti ini, saudara perlu belajar ngomong sendiri. Sama-sama bilang, saya harus belajar ngomong sendiri. Tapi bukan omongan yang kosong, yang gak jelas. Yaitu ada sih di pinggir jalan juga yang suka ngomong sendiri, itu beda ya. Bilang kanan kirinya, kamu harus belajar ngomong sendiri. Ngomong sama diri sendiri. Tapi jangan lupa, dikatakan encourage atau talk to yourself in the Lord. Sama-sama bilang di dalam Tuhan. Sama-sama bilang di dalam janji Tuhan. Oke, saya akan bagikan kira-kira apa saja yang bisa kita katakan kepada diri kita. Karena saya juga pernah mengalami momen-momen seperti ini. Ketika saya ada masalah dan istri saya nggak tahu, anak-anak saya nggak tahu, dan saya nggak mau mereka tahu. Di kamar mandi, di tengah malam waktu sendirian, berdoa, menangis. Saya terampil khotbah menyemangati jemaat. Terampil lagi ya kan. Sok tahu banget, GR banget Pak Pendeta. Tapi saya perlu belajar sekarang khotbah sama diri sendiri. Ngomong sama diri sendiri. Karena pendeta bisa khotbahin jemaat. Lalu pendeta yang khotbahin siapa? Pendeta semangatin jemaat. Pendeta ngomong, disemangatin sama siapa? Amin. Talk to yourself in the Lord. Kira-kira apa saja? Ada 3 hal saya mau bagikan buat saudara. Sederhana, simple khotbah saya sore hari ini. Yang pertama,
Mungkin saudara harus belajar ngomong sama dirimu sendiri bahwa Tuhan Yesus dengan semua kekuatannya ada bersama saya. Amin. Tuhan Yesus dengan semua kekuatannya ada bersama saya. Ini bukan ngomong yang kosong. Ini bukan ngomong karangan diri sendiri. Tapi kita sedang ngomong apa yang jadi janji Tuhan. Di kitab Perjanjian Baru Ibrani 13 ayat 5 bagian B, Alkitab mencatat bahwa Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di tengah situasi yang terjepit, situasi yang bisa membuat kita nangis sampai gak kuat lagi nangis, dan situasi di mana semua orang nyalahin kita, hakimin kita, dan kita rasanya sendirian, itulah waktu yang tepat, the right time untuk ngomong sama dirimu bahwa Tuhan ada bersama saya. Amin. Bahkan saya percaya apa yang Daud lihat di Perjanjian Lama, Daud sedang melihat apa yang saudara dan saya alami hari ini. Karena bukan hanya kita Perjanjian Baru yang bilang Tuhan gak akan tinggalin kita. Di Perjanjian Lama Daud berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Daud bilang, waktu aku ke langit, kau ada di sana. Waktu aku ke tempat orang mati, ke bawah, ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Saudara sadar nggak? Daud sedang bicara tentang keadaanmu hari ini. Bahwa karena kematian Yesus, saya ulang ya, karena pengorbanan Yesus, sama-sama bilang karena pengorbanan Yesus, Tuhan sekarang tanpa jeda, tanpa pause, tidak sedetik pun ada pause-nya, ada hentinya untuk menyertaimu. Amin. Sehingga waktu keadaan yang sulit, waktu keadaan yang menakutkan, waktu semua orang gak ngerti yang kita alami, karena orang punya sudut pandang yang beda, kita dihakimi, kita disalahkan, dan kita rasanya sendiri, kita perlu ngomong sama diri kita sendiri, khotbahin diri kita sendiri, semangatin diri kita sendiri. Mungkin di depan kaca saudara ngomong. Daud bilang, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Pujilah Tuhan. Kita harus ngomong. Kita harus bilang, Tuhan Yesus dengan semua kekuatannya ada bersama saya. Kalau saudara di mobil sedang nyetir, saudara harus ngomong, Tuhan Yesus dengan segala kekuatannya ada di mobil ini bersama-sama saya. Amin. Kalau saudara ada di apartemenmu, di kontrakanmu, di rumahmu, di kamarmu, atau di rumah sakit, di kamar rumah sakitmu, kau sendirian, kau takut, kau sedang dalam keadaan yang rasanya tertekan, sudah perlu ngomong dan kuatkan hatimu supaya engkau tidak kehilangan iman. Tidak kehilangan apa? Tidak kehilangan iman. Bilang, Tuhan Yesus ada bersama saya. Di momen ini, di situasi ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Amin. Tuhan Yesus, pegang dadamu, bilang, Tuhan Yesus dengan semua kekuatannya, karena kematiannya di kayu salib, tidak ada pause, tidak ada jeda, dia selalu bersama saya. Bahkan saat ini, di gereja ini, ketika saya dengar khotbah, Tuhan Yesus ada bersama saya. Tuhan Yesus ada bersamamu, 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 Tuhan Yesus ada bersamamu hari ini dan sampai kapanpun juga. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan Yesus ada bersama saya hari ini dan sampai kapanpun juga. Jadi saya percaya saudara akan merespon yang benar ketika situasi yang tidak enak terjadi. Media sosial memancing emosi kita, kadang-kadang isinya orang protes sama pemerintah, orang protes sama keadaan menakutkan. Terserah keadaan dunia boleh menakutkan. Tapi saudara dan saya punya janji, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan bersama kita, Tuhan selalu ada bersama kita hari ini sampai kapanpun juga. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi itu yang pertama kita ngomong, Tuhan Yesus ada bersama saya. Ngomong buat dirimu, amin. Apalagi yang bisa kita katakan buat diri kita? Kita mungkin bisa katakan bahwa saya ada dalam tangan Tuhan. Yuk pegang dadamu, bilang, saya ada dalam tangan Tuhan. Di situasi di mana saudara rasanya ada di titik yang terendah, di titik terendahmu, Tuhan, hidupmu ada dalam tangan Tuhan.
Amin. Ada kejadian yang mellow, yang buat saya terharu. Kejadian apa Pak Pendeta? Ini kejadiannya ketika Musa harus ngomong sama orang Israel, melepas orang Israel dari tepi Kanaan. Karena yang bawa orang Israel keluar dari perbudakan itu Musa. Nyebrang laut Tiberau bersama Musa. Keliling-keliling di padang gurun bersama Musa. Tapi orang Israel ini selalu bikin kesel Musa. Sehingga Musa kena celaka, Alkitab bilang. Teledor dalam perkataannya. Kapan itu kejadiannya? Ketika mereka kehausan dan gak ada air. Tuhan bilang, Musa kumpulkan umatku. Bicara kepada mereka, bicara kepada gunung untuk mengeluarkan air. Tapi Musa karena lagi kesel, orang Israel gak ngerti bahwa Tuhan menyediakan dan mereka mengalami banyak mujizat. Mereka bersungut-sungut, Musa kesel, Musa marah. Dan Musa kumpulkan orang Israel dan Musa bilang begini, hai orang durhaka. Nanti saudara baca di kitab Mazmur 116 atau 121, saya lupa. Tapi ada di situ. Musa kena celaka gara-gara mereka teledor dalam perkataannya. Sehingga Tuhan marah. Tuhan bilang sama Musa, engkau tidak menghormati kekudusanku. Karena Tuhan tidak mau umatnya menyangka bahwa Tuhan ada di lawan, Tuhan ada menyerang mereka. Tidak, Tuhan ada bersama mereka. Mereka kehausan sungut-sungut, Tuhan mau mereka lihat, walau kamu bersungut-sungut, aku perintahkan hambaku untuk ngomong sama gunung keluarin air buat kamu. Tapi Musa gak sabar dan Musa bilang, kamu orang durhaka. Dan Tuhan bilang, umatku bukan orang durhaka, mereka kesayanganku. Jadi Musa kena sanksi, gak bisa ke Kanaan. Di tepi Kanaan, dia bilang, Tuhan itu Tuhan yang besar. Kalau saudara baca Ulangan 33, dia bilang Tuhan itu Tuhan yang mengatasi gunung-gunung. Tuhan yang di atas gunung. Yang di atas gunung menjumpai saya. Dia Tuhan yang bawa saudara dan saya naik ke atas gunung-gunung. Amin. Tapi dia juga Tuhan. Di pertengahan khotbahnya, Musa bilang, tapi dia juga Tuhan yang ada di lembah. Di Ulangan 33, ayatnya yang ketiga, Musa bilang begini, di bawah kakinya kita duduk. Dalam teks bahasa Inggris dikatakan bahwa kita sujud di bawah kakinya. Dalam teks Ibraninya, di bawah kaki duduk itu takah. Artinya under knee, di bawah lutut. Artinya di bawah banget. Tuhan kita Tuhan yang ada di atas gunung, tapi dia juga Tuhan yang di lembah bersama kita. Tapi poin pentingnya adalah kita harus ngomong sama diri kita bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena dikatakan sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Saya sedang bicara dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Karena engkau dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Dan semua orang kudusnya ada dalam tangan Tuhan. Sama-sama bilang saya ada dalam tangan Tuhan. Jadi sejauh apapun engkau turun, engkau tetap ada di tangan Tuhan. Sejauh apapun engkau turun, kakimu ada di bawahnya itu telapak tangannya Tuhan. Amin. Dalam arti lain, kalau engkau ada di dalam tangan Tuhan, kesehatanmu boleh turun jauh, tapi semua akan baik-baik saja karena engkau ada dalam tangan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Ekonomimu boleh turun banget jauh, tapi sejauh apapun kau turun, engkau ada dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Kalau engkau merasakan lagi turun, sedih, kecewa dan marah, rasanya kau di bawah banget, kau turun banget. Inilah waktunya, itulah waktu yang paling tepat untuk engkau encourage yourself dan bilang, hai jiwaku dengar baik, kamu ada dalam tangan Tuhan. Seturun sejauh apapun kau turun, engkau ada dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Artinya kamu akan baik-baik saja. Amin. Kamu akan baik-baik saja. Karena kamu ada dalam tangan Tuhan. Yesus bilang tidak seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak menariknya. Saudara adalah orang-orang yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Mana yang percaya? Angkat tangannya. Kamu diberikan Bapa kepada Yesus. Dan kamu diberikan Bapa kepada Yesus. Yesus bilang, Yohanes 10 ayat 29 apa? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Dan kamu adalah dalam tangan Bapa.
Bapamu lebih besar dari masalah ekonomimu. Bapamu lebih besar dari masalah rumah tanggamu. Bapamu lebih besar dari masalah bisnismu. Bapamu lebih besar dari apapun. Dan tidak seorang pun dapat merebutmu dari tangan Bapa, dari berkat Bapa, dari rencana Bapa, dari rancangan Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang datangkan hari depan yang penuh harapan. Yuk tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat. Sama-sama bilang, saya ada dalam tangan Tuhan. Sebut namamu dan bilang, ada dalam tangan Tuhan. Mario Marcelo. Ya, namamu bukan Mario Marcelo. Sebut namanya, ya sebut namamu. Oke, pegang dadamu, sebut namamu. Bilang, ada dalam tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan lebih besar dari apapun. Gak ada yang bisa rebut saudara dari tangan Tuhan. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Tuhan yang bilang. Gak ada yang bisa rebut saudara dari rencana Tuhan. Kecuali saudara loncat dari tangan Tuhan. Stop percaya Yesus, ya udah itu urusannya saudara. Tapi selama saudara percaya Yesus, saudara ada dalam tangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa sendiri? Orang-orang menghakimi kita, jangan sampai kita kehilangan iman. Yang pertama kita harus ngomong, Tuhan ada bersama saya. Yuk sekali lagi kita praktekkan, pegang dada kita bilang, Tuhan Yesus dengan semua kekuatannya ada bersama saya. Bilang, saya ada dalam tangan Tuhan. Oke, bagian terakhir yang ketiga, saya punya iman. Pegang dadamu, bilang, saya punya iman yang lebih dari cukup. Amin. Kita harus ngomong sama diri kita, saya punya iman yang lebih dari cukup. Roma 12 ayat 3. Maafkan saya nggak tampilkan di slide saya, tapi saudara boleh buka mungkin kalau mau buka di Alkitab. Bicara tentang ukuran iman. Bicara tentang apa? Ukuran iman. Dan Tuhan bilang, Tuhan punya ukuran iman buat tiap-tiap orang. Amin. Nggak apa-apa Sisi, biar yang tadi saja. Saya punya iman yang lebih dari cukup. Sama-sama bilang, saya punya iman yang lebih dari cukup. Tuhan punya ukuran iman. Dan saya percaya Tuhan kita lebih berhikmat daripada Salomo. Karena Yesus pernah bilang begini, di sini ada yang berdiri dan hikmatnya lebih besar dari Salomo. Sama-sama bilang, Tuhan saya bijaksana. Kalau Tuhanmu bijaksana, Tuhan gak pernah kasih masalah lebih besar dari ukuran iman yang Tuhan sediakan buat kamu. Amin. Kalau Tuhan bijaksana, kamu punya iman yang lebih dari cukup untuk masalah yang harus kamu hadapi. Di mana ayatnya Pak Pendeta? Oke, ayatnya tersembunyi dalam sebuah kisah. Daud lawan Goliat. Goliat tinggi besar. Goliat sendirian, kembar, atau banyakan? Sendiri. Dan Daud lawan Goliat pakai apa? Umban. Bukan ketapel, kalau ketapel gini kan. Kalau umban diputar, dia kena jidat sendiri ya. diputar, pakai pelurunya apa? Batu. Waktu kisahnya Daud lawan Goliat, berapa kali umban, batu yang dilempar, satu ya. Satu kali kan? Langsung kena kan? Ke jidatnya kan? Langsung mati kan? Tapi kenapa Tuhan suruh Daud nggak bawa satu batu? Tahu dari mana Pak Pendeta? Ini ayatnya, kalau saudara nggak percaya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu. Berapa batu? 5. Lawannya siapa? Goliat 1. Kenapa bawa 5 batu? Ada yang bilang, kenapa bawa 5? Ya karena huruf kelima Ibrani, artinya nafas Tuhan. Dia bawa nafas Tuhan. Oke, bolehlah, cocok logi ya, boleh. Nggak apa-apa. Ada lagi yang bilang, biar ada temennya. Oh iya, batunya biar ada temennya, kata Pak Yosef. Ya, bolehlah, boleh Pak Yosef. Ada lagi. Ada yang bilang 5 jumlah nama keselamatan. Yesus. Y-E-S-U-S. Oke, bolehlah, cocok logi lagi ya kan. Ya Pak Beri ya. Ayo, ada yang mau jawab? Kenapa 5? Kenapa? Kenapa Bu? Nah ini dia udah tahu khotbah saya ini. Takut meleset. Ya ampun Pak Pendeta, masa takut meleset? Enggak, itu juga jawaban yang cocok logi juga ya. Kenapa bawa 5?
Karena Tuhan mau kasih tahu buat saudara dan saya. Setiap kali engkau berhadapan dengan masalah, Tuhan gak pernah siapkan kekuatan yang sama dengan masalah yang kau hadapi. Tuhan kasih di tanganmu, Tuhan kasih pelurunya, nggak sama dengan apa yang harus dihadapi. Yang dihadapi cuma 1, pelurunya 5. Dalam arti lain, setiap kali kamu berhadapan dengan masalah, Tuhan kasih kekuatannya jauh lebih banyak di hidupmu, amin. Imanmu jauh lebih banyak daripada apa yang kau harus hadapi, amin. Makanya kau harus percaya bahwa kau punya iman untuk hadapi masalahmu lebih dari cukup. Sama-sama bilang, saya punya iman. Pegang dadamu, bilang, yang lebih dari cukup. Paham gak saudara? Ngerti gak di sini? Amin. Tuhan sediakan kekuatan, Tuhan sediakan kemampuan yang jauh lebih banyak daripada apa yang engkau perlu. Daud hanya perlu 1, tapi Tuhan siapkan 5. Jangan sampai kehilangan iman. Sama-sama bilang, saya punya iman yang lebih dari cukup untuk hadapi masalah saya. Itu bagian ketiga yang harus kita ngomong sama diri kita. Sambil pemusik boleh siap-siap. Satu kali Petrus proud, bangga sama dirinya. Ketika Yesus memberitakan bahwa anak manusia akan ditangkap, dianiaya, mati, hari ketiga bangkit. Petrus bilang, sekali-kali jangan terjadi Tuhan. Dan aku gak akan mengkhianatimu, kemana engkau pergi aku ikut. Lalu Tuhan bilang begini, Petrus, kok sotoy banget ya. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau menyangkal aku sudah 3 kali. Kalau saya jadi Petrus, saya bunuh semua ayam di area itu, ya kan. Supaya nggak jadi, bunuh semua ayamnya, ya kan. Nggak ada suara ayam berkokok, ya kan. Lalu Yesus bilang begini, aku doa supaya kamu punya kekuatan yang cukup. Enggak. Yesus doanya kayak gini, aku doa supaya imanmu jangan gugur. Kamu boleh kehilangan apapun, selama kamu punya iman, kamu bisa dipulihkan. Dan kita tahu Petrus dipulihkan luar biasa. Amin. Mungkin ada di antara kita yang sedang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan kesehatan. Ada yang kehilangan keharmonisan rumah tangga. Kehilangan omset, kehilangan kesempatan. Kehilangan jabatan. Saudara bisa kehilangan apapun selama saudara tidak kehilangan iman. Apa yang hilang bisa dipulihkan. Amin. Kita kembali ya ke 1 Samuel 30. Ini bagian terakhir. Saya butuh perhatian saudara. Saya mau tanya dulu. Yang diberkati sampai di titik ini, yang imannya dikuatkan, boleh lambaikan tinggi tangannya. Boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Daud sangat terjepit. Tapi waktu dia sangat terjepit, David encourage himself. Dia ngomong sama dirinya. Saya coba membayangkan, mungkin dia ngomong, Tuhan ada bersama saya. Mungkin dia ngomong bahwa saya ada dalam perlindungan Tuhan. Mungkin dia ngomong, saya punya iman yang lebih dari cukup untuk hadapi semua ini. Mungkin dia ngomong gitu. Dan akhirnya yang harusnya dia lemah, dia jadi kuat lagi. Waktu dia jadi kuat lagi, dia di ayat 7, nanti saudara baca di rumah, di ayat 7, dia ambil baju efod. Dia datang sama Tuhan. Orang-orang yang gak kehilangan iman akan terus datang sama Tuhan. Waktu dia datang sama Tuhan, dia temukan jalan keluar. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang aku harus buat? Tuhan bilang, kejar mereka. Dan Daud kemudian bukan mikir panjang, Daud ajak pasukannya. Yuk kita kejar mereka. Nggak tahu arahnya kemana. Tapi yang terpenting adalah orang yang punya iman. Yang nggak kehilangan imannya. Yang imannya dikuatkan lagi. Itu berani melangkah. Dan waktu dia melangkah di ayat 11 sampai 16. Dia ketemu orang Mesir. Yang saya bicara 1 Samuel 30. Orang Mesir ini siapa? Budaknya orang Amalek. Yang 3 hari yang lalu sakit demam. Tapi oleh gerombolan orang Amalek ini udah tinggalin aja, biarin aja dia sakit demam, udah jangan diurusin. Dan orang ini ketemu Daud. Waktu saudara tidak kehilangan iman, saudara akan menemukan bahwa Tuhan membuatmu menemukan jalan. Amin. Ketemu jalannya. Waktu ketemu jalannya, kemudian orang ini jadi kasih tahu, ini markasnya. Di ayat 17 Daud lihat, oh ini markasnya. Daud persiapkan dirinya dan pasukannya untuk menyerbu. Di ayat 18 Daud serbu kota itu. Di ayat 19 yang terakhir, yuk kita baca sama-sama. Tidak ada yang hilang pada mereka. Sebentar, apa yang hilang? Istrinya hilang, anak-anaknya hilang, harta bendanya hilang, kotanya terbakar, kita tahu, amin.
Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal kecil sampai hal besar. Sampai anak laki-laki, anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang dirampas mereka, semuanya itu dibawa kembali, semuanya itu dipulihkan, semuanya itu didapatkan kembali. Saya nggak tahu saudara hadapi apa hari ini, tapi saya percaya Tuhan mau hidupmu dipulihkan. Tuhan mau apa yang hilang dikembalikan. Ketika engkau merasa sendirian, pegang dadamu dan bilang, Tuhan ada bersama saya. Jangan biarkan imanmu hilang. Pegang dadamu dan bilang bahwa saya ada dalam tangan Tuhan. Pegang dadamu dan bilang, saya punya kekuatan yang lebih dari cukup untuk hadapi masalah. Jadi engkau gak akan kalah, engkau pasti menang. Bukan cuma menang, kalau engkau tidak kehilangan imanmu. Apa yang hilang, saya percaya dari kecil sampai besar, semua itu bisa dipulihkan, semua itu bisa dikembalikan oleh Tuhan Yesus buat hidupmu. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Pak, Bu, anak muda, encourage yourself in the Lord. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, katakan. Masih. Biar Tuhan memulihkan hidupmu. Ayo encourage yourself. Aku masih punya Tuhan.